Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke-34 dari hari yang ke-9 pada daurah fikih kita mengkaji kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa membunuh tanpa hak terbagi 3. Yang pertama, ada membunuh dengan sengaja yang berbau permusuhan, dan telah kita terangkan bahwa yang seperti ini wali dari orang yang dibunuh, dia berhak memilih antara mengqisas dan antara menerima dia. Ya. Dan telah kita terangkan bahwa ketentuan membunuh dengan sengaja dengan 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Ya. Dia membunuh dengan sengaja, maksudkan. Syarat yang kedua, dia membunuh seorang manusia yang terjaga darahnya. Kemudian yang keempat, dia membunuh dengan menggunakan alat yang biasanya akan membunuh dengan alat tersebut, apakah benda tajam maupun benda tumpul. Baik. Kemudian yang kedua dari jenis membunuh tanpa hak, kata beliau as-tsani, yang kedua syibhul amdi. Syibhul amd, mirip sengaja. Nah, ini yang kedua. Dan yang kedua ini menurut jumhurul ulama, syibhul amd. Kalau dalam madhab Imam Malik, beliau hanya mengenal 2 jenis membunuh tanpa hak, sengaja dan salah. Adapun mirip sengaja itu tidak ada di dalam madhab beliau. Yang benarnya adalah pendapat jumhur, sebab ini syah. Ya, ketentuannya di dalam hadits Rasulullah SAW. Baik, Syekh menjelaskan di sini bagaimana ketentuan membunuh yang dianggap mirip sengaja. Kata beliau wahwa ay yata'ammad al-jinayah alaihi bima la yaqtul ghaliban. Ya. Yang dikatakan mirip sengaja adalah dia sengaja melakukan jinayah, sengaja melakukan pelampauan batas dengan hal yang biasanya dengan hal tersebut tidak membunuh. Jelasnya? Biasanya tidak membunuh. Ya. Dan di sini kata mirip sengaja, mungkin saja dia marah, mungkin saja dia bermusuhan kepada orang yang orang yang dia bunuh dengan tidak sengaja ini, ya, maka kadang dia memukulnya atau melampaui batas dengan hal yang biasanya tidak membunuhnya. Ya. Agar misalnya, ya, dia mencambuknya dengan rotan. Ya. Rotan biasanya tidak membunuh. Tapi Allah menakdirkan orang ini mati. Maka ini dianggap membunuh mirip sengaja. Dikatakan mirip sengaja. Jelas ya? Ya, dan dalil untuk hal ini itu adalah hadits ya.
Itu adalah hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Katakan, iqtatalat imra'atani min Hudayl. 2 orang perempuan dari Hudayl, ya, saling berkelahi. Faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin. Maka salah seorang dari keduanya, ya, salah seorang dari keduanya melempar yang lainnya dengan menggunakan batu. Jelas ya? Biasanya menggunakan batu, mati atau tidak? Tidak mati, ini batu kecil ya dilemparnya. Faqatalatha wa ma fi batniha. Maka dia pun membunuhnya, sekaligus dia bunuh janin di perutnya. Nah, fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengangkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini perhatikan ya dari bahasa-bahasa di pembahasan al-hudud, tidak ada bentuk main hakim sendiri. Jelas ya? Mereka mengangkatnya kemana? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab main hakim sendiri ini menyebabkan banyaknya kerusakan. Ya. Banyaknya kerusakan. Jelas ya? Dan mungkin dari main hakim sendiri ini ada orang yang membunuh dengan sengaja. Jelas ya? Sebagaimana yang banyak disaksikan. Karena ada seorang pencuri. Ya, dia hanya mencuri HP misalnya. Ya, digebukin sampai mati. Jelas ya? Ini keliru. Ya. Maka tidak ada bentuk main hakim sendiri. Semuanya diangkat kepada pengadilan. Kalau dia main hakim sendiri, maka ya, orang yang dibunuh itu dia pertanggungjawabkan. Dia pertanggungjawabkan. Sebagaimana mungkin akan diterangkan nanti, ada orang yang mendapati istrinya berzina dengan seorang lelaki, kemudian lelaki tersebut dia bunuh. Ya. Maka di sini dia juga menanggung qisas karena apa? Karena dia membunuh. Karena dia membunuh. Ya, harusnya diserahkan ke pengadilan dan dilihat perkara tersebut. Jelasnya, kalau dia tidak punya saksi telah berlalu terkait dengan masalah ini di pembahasan al-li'an. Ya. Baik. Maka ini pun diangkat masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menetapkan faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan keputusan pengadilan, keputusan bahwa dia janinnya itu diganti dengan gurratu abdin aw walidah. Ya, diganti dengan seorang budak atau budak laki-laki ataupun perempuan. Wa qada bi diyatil mar'a ala akilatiha. Ya, dan terkait dengan dia perempuan itu yang meninggal ini ditanggung oleh kerabat si perempuan yang melemparnya dengan batu, tidak sengaja. Jelas ya? Baik. Jadi dia tidak diqisas, tapi dijatuhkan hukum lain terhadapnya. Dijatuhkan hukum lain. Iya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan syibhul amd. Dengan mirip mirip sengaja. Ini yang dimaksud dengan mirip sengaja. Jadi ukurannya dia membunuh dengan sesuatu yang biasanya biasanya tidak membunuh. Ya. Yang biasanya tidak membunuh. Baik. Kemudian yang ketiga dari jenis membunuh, diterangkan di sini Syekh, kata beliau al-khata. Ya, membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja. Wa huwa an taqa'ul jinaya minhu bighairi qasdin bimubasyarah au sababin. Ya. Membunuh tidak sengaja itu adalah terjadi jinayah pelampauan batas darinya bighairi qasdin, tanpa dia maksudkan. Bimubasyaratin, ya. Apakah
dia secara langsung, bimubasyarah, atau sababin, atau dengan sebab. Nah, atau dengan sebab. Ya. Seorang misalnya menembak hewan buruan, tapi yang kena adalah apa? Manusia. Maka ini membunuh tidak apa? Tidak sengaja. Ya. Demikian pula apa orang yang menggali sumur, ya, kemudian ada orang yang jatuh di dalamnya, maka ini masuk dengan dalam bentuk membunuh tidak sengaja. Demikian pula di kejadian di masa ini, ya, tentang terkait dengan kejadian-kejadian kendaraan menabrak, ya, dan sebagainya, ini masuk ke dalam bentuk membunuh tidak sengaja. Jelas ya? Nah, ini diperhitungkan tentang masalah ini. Ya. Ini ketentuan-ketentuannya. Jelas ya? Atau pembagian-pembagiannya. Setelah Syekh menjelaskan pembagian bentuk-bentuk pembunuhan tanpa hak ini, yang terbagi 3, ada yang sengaja, ada yang mirip sengaja, dan ada yang tanpa sengaja. Maka berikutnya beliau menjelaskan ketentuan dia, ya, terhadap atau ketentuan, ya, terkait dengan bentuk-bentuk pembunuhan ini. Dia terangkan tentang ketentuan dalam bentuk-bentuk pembunuhan tanpa hak ini. Kata beliau, fatil akhiraini la qawat. Pada 2 yang terakhir, apa 2 yang terakhir? Mirip sengaja dan tanpa sengaja. 2 yang terakhir la qawat. Tidak ada qawat, maksudnya tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Ya. Sebab qisas itu hanya ada di apa? Disengaja saja. Dan akan diterangkan oleh Syekh syarat-syarat qisasnya. Jelas ya? Akan diterangkan oleh beliau syarat-syarat qisasnya. Ya. Jadi 2 hal yang terakhir tidak ada qisasnya, dengan dibunuh juga tidak dibunuh. Tapi yang ada adalah apa? Bal al-kaffaratu fi malil qatil. Ya. Yang pertama adalah kaffarah di harta orang yang membunuh. Ya. Di harta orang yang membunuh. Jadi ada kaffarah di harta orang yang membunuh. Nah, kemudian kata beliau, wadiyatu ala akilatihi. Ya, dan dia terhadap akilahnya. Dia terhadap akilahnya. Nah, baik. Yang disebutkan di sini kafara pada harta orang yang membunuh. Ya, sebab orang yang membunuh ini dikenai kafara. Dia membebaskan seorang budak yang beriman. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka ini dari kafar yang dikeluarkan dari hartanya. Ya, jelas ya. Dan dia hanya dibayar oleh akilahnya. Dia hanya dibayar oleh siapa? Oleh akilahnya. Nah, akilah seseorang itu diterangkan di sini oleh Syekh. Siapa yang dikatakan akilahnya? Ya. Jelas ya? Diterangkan siapa yang dimaksud dengan akilahnya. Nah, jadi kalau kafara itu dari hartanya siapa? Orang yang membunuh. Kalau kafaranya. Ya. Membeli budak. Maka kafaranya dari siapa? Ya, dari harta orang yang membunuh. Tapi kalau dia, ya, denda yang dibayar nanti, ya, ini diarahkan kepada akilahnya. Diarahkan kepada akilah orang yang membunuh. Ya, jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullah, wahum, dan akilahnya adalah asabatuhu kulluhum, semua asabahnya. Qaribuhum wa ba'iduhum, yang dekatnya maupun yang jauhnya. Yang dekatnya maupun yang jauhnya. Iya. Tuwazza'u alaihim biqadri halihim, dibagikan terhadap mereka sesuai dengan keadaan mereka. Wa tu'ajjalu alaihim 3 sinin, dan mereka diberi waktu 3 tahun.
kullu sanatin yahmiluna thulutsaha. Setiap tahunnya dia bayar sepertiganya. Jelas ya? Jadi misalnya kalau dibebankan kafara, dia bayar kafara, terus dibebankan dia. Ya, dia membunuh maka dia bayar dia. Diahnya akan diterangkan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jelas ya? Ini dia laki-laki bebas yang dibunuh. Membayar 100 ekor onta. Maka dia ini siapa yang menanggung? Yang membunuh atau kerabatnya? Yang membunuh menanggung kafar. Kalau diahnya ditanggung oleh siapa? Oleh akilahnya. Ini pada apa? Pada pembunuhan syibhul amd dan pada qatlu apa? Al-khata. Pada membunuh yang sifatnya apa? Tidak sengaja. Jelas ya? Baik. Jadi ditanggung oleh akilahnya. Kalau dia punya kerabat misalnya 50 orang, ya, maka semuanya menanggungnya. Biqadri halihim, sesuai dengan keadaan mereka. Sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Dan diberi waktu 3 tahun. Diberi waktu 3 tahun. Setiap tahun dibayar sepertiga dari dia. Setiap tahun dibayar sepertiga dari apa? Dari dia. Nah, dan di sini perhatikan bagaimana keindahan syariat kita. Orang yang membunuh tidak sengaja, dia memang tidak membayar dia, ditanggung oleh akilahnya. Tapi untuk kafarah dikeluarkan dari apa? Dari hartanya. Ini menunjukkan kehormatan darah seorang muslim. Ya, yang dijaga dan dihormati. Semuanya ada keterkaitannya. Ya, maka harus dibayar atau dia orang yang membunuh walaupun tidak sengaja, maka dari penghormatan terhadap darah seorang muslim, dia juga menanggung sesuatu dari hal tersebut. Iya. Jelas ya? Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh, ya, akilahnya jadi dia ditanggung oleh akilahnya. Dia ditanggung oleh akilahnya. Kemudian diberi waktu 3 tahun. Ya, dan ini adalah hal yang disepakati karena sejumlah para sahabat telah memberikan fatwa ya di dalam hal ini. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya memberikan ketentuan di dalam hal ini, dan ini adalah hal yang disepakati, tidak ada yang menyelisih beliau dari sahabat, dan ini adalah hal yang disepakati. Diberi waktu 3 tahun. Setiap tahunnya mereka membayar sepertiga dari dia. Jelas ya? Kemudian kata beliau, waddiyatu lin-nafsi wa ghairiha qad fussilat fi hadits Amr ibn Hazm. Ini pembahasan yang ketiga. Kalau sebelumnya tadi pembahasan yang kedua rincian dia terhadap pembunuhan. Ya, pembunuhan yang selain apa? Selain membunuh sengaja. Nah, yang ketiga rincian kadar dan ketentuan dia dalam hadits Amr bin Hazm. Sini dirinci bagaimana diahnya. Kata beliau, hadits Amr bin Hazm ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, dan dia memang dari sisi riwayat mursal, tapi para ulama ya menerimanya sebab dia bentuknya kitabah. Ya, bentuk periwayatannya itu adalah periwayatan kitab yang bisa diterima sehingga dia menjadi wijada atau yang semisal dengan itu. Ya. Karena itu para ulama menerima dan mensahihkan hadits ini. Jelas ya, dan ini dijadikan dasar hukum di dalam pembahasan dia. Dikatakan dalam hadits Amr bin Hazm, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kepada penduduk Yaman. Ya. Menulis kepada penduduk Yaman, wa fihi, dan di dalamnya terdapat anna man i'tabaqa mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun illa ayarda awliya'ul maqtul. Ya. Di dalam hadits Amr bin Hazm ini disebutkan
man i'tabata mu'minan qatlan. Maksudnya siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin. Ya. An bayyinah, dan telah tegak padanya bayyinah. Sudah ada bayyinah. Ya. Jelas ya? Fa innahu qawadun, maka dia dikisas. Maka dia di apa? Dikisas. Illa ayyarda awliyaul maqtul. Kecuali kalau wali-wali, ya, apa, orang yang dibunuh ini itu ridha atau memaafkan, ya, mereka ridha dengan memaafkan atau ridha dengan mengambil dia. Jelas ya, ridha dengan mengambil dia, ya, karena apa yang disebut di dalam ayat, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu. Maaf di sini, ya, kadang maaf bermakna digugurkan, cuma-cuma dia tidak bayar apa-apa, dan kadang maaf adalah dia apa? Dia membayar dia. Jelas ya? Dia membayar dia. Ya. Jadi hukum asalnya, siapa yang membunuh seorang mukmin, tegak padanya bayyinah, sudah jelas dia membunuh. Ya. Maka dia dikisas, dibunuh juga. Kecuali kalau wali-walinya, ya, ridha dengan memaafkan atau ridha dengan membayar dia atau dengan menerima dia. Ridha dengan menerima dia dari pihak yang membunuh. Jelas ya? Baik, dan syarat qisas akan kita terangkan, Syekh akan jelaskan. Sekarang beliau, ya, singgung di sini di dalam hadis karena sudah diterangkan, ya, boleh menerima dia, maka diterangkan bagaimana diahnya. Kata beliau, wa inna fin nafsi ad-diyata mi'atan minal ibil. Dalam satu jiwa yang terbunuh, diahnya adalah 100 dari onta. Dia bayar berapa? 100 ekor onta. Ya, dan ini akan datang insyaallah taala. Ya. Ada pilihan yang lain, 100 ekor onta, atau dia bayar 1000 dinar, atau dia bayar 12.000 dirham, atau dia bayar 200 ekor sapi, atau dia bayar berapa? 2000 kambing. Ya. Ini pilihan-pilihan. Nah, dalam satu jiwa diahnya 100 ekor onta. 100 ekor onta. Ya, sekarang onta subhanallah, mahal sekarang onta. Ya. Jelas ya? Satu ekornya mungkin mencapai 7 juta sekarang atau 6 juta satu ekornya. Ya. Ya, kalau 100 ekor 600 juta. Ya, lumayan. Baik. Ini dia pada membunuh, ya, 100 ekor onta. Kemudian diterangkan wafil anfi, ya, dan pada hidung idza u'iba jada'an ad-diyah. Ya. Pada hidung, sekarang diterangkan hidung. Qisas ada juga pada apa? Pada anggota tubuh. Ya. Qisas ada pada anggota tubuh juga. Itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, dan diterangkan di dalam apa? Al-Quran dan syariatannya. Ya, wa katabna lahum fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi, dan seterusnya. Ya. Jadi dari anggota tubuh juga ada qisasnya. Baik, dan di sini diterangkan kalau hidungnya u'iba jada'an, ya, dipotong, ya, u'iba jada'an. Nah, baik. Dan batasan dipotongnya itu kalau dia dipotong apa namanya? Hidung yang tidak ada dagingnya. Ya. Kalau dipegang hidungnya tidak ada dagingnya, kemudian dia potong, maka ini dia bayar dia sempurna. Ingat ya, satu dia berapa? 100 ekor onta. Jelas ya? Sebab hidung ini, ya, dia adalah apa namanya, keindahan pada manusia. Nah, wafil lisani ad-diyah. Pada lisan juga bayar dia. Satu dia pada lisan. Jelas ya? Satu dia.
Siapa yang menghilangkan lisan orang, dia potong, misalnya, atau dia menyebabkan terpotongnya, ya, maka dia bayar dia. Baik, dibayar dia. Satu dia penuh. Nah, dan lisan banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Kemudian, yang berikutnya, wa fi syafataini ad-diyah. Pada kedua bibir juga bayar dia. Ya. Wa fi dzakari ad-diyah. Pada kemaluan juga bayar satu dia penuh. Ya, jelas ya? Nah, ini semuanya manfaatnya dimaklumi. Kemudian wa fil baydataini ad-diyah. Ya, pada dua telur dia. Jelas ya? Jadi kalau dua telur dia, kalau hilang satu telurnya, dihilangkan satu telurnya, maka dapat 1/2 dia. Ya, jelas ya? Nah, itu disebutkan al-baydataini. Nah, demikian pula bibir, kalau hilang satu bibirnya, maka 1/2 dari apa? Dia. Dua bibir yang dimaksud, satu dia. Kemudian kata beliau, wa fis sulbi ad-diyah. Ya. Sulb yaitu tulang punggungnya. Ya, siapa yang dipatahkan tulang punggungnya, maka ya, dan tidak bisa lurus lagi, ya, maka dia menerima satu dia penuh. Wa fil ainaini ad-diyah, dan pada dua mata dia. Ya, dua mata berarti satu mata berapa? Setengah dia. Kemudian wa fir rijlil wahida nisfud dia. Dan pada satu kaki berapa? 1/2 dia. Ya, berarti kalau dua kaki, satu dia. Wa fil ma'mumah sulusud dia. Dan pada al-ma'mumah, ya, pada al-ma'mumah itu luka, ya, luka yang hampir masuk ke, luka di kepala yang hampir masuk ke ke otaknya. Nah, kalau dia diluka, ya, kemudian tertembus dagingnya, ya, juga patah tulangnya sehingga hampir masuk ke otaknya, maka ini dia menerima 1/3 dia. Wa fil ja'ifa thulutsud dia. Dan dalam al-ja'ifah itu perut. Ya, apabila dia ditikam misalnya, ya, kemudian menembus sampai ke ususnya, maka dia mendapatkan 1/3 dia. Wa fil munaqqila 15 min al-ibil. Ya. Dan pada al-munaqqilah, al-munaqqilah luka kepalanya, ya, tertembus dagingnya, tapi dia hanya sampai ke tulang saja, tidak sampai ke, hanya tulangnya hilang sedikit, tidak sampai ke mana? Ke otaknya, maka ini dapat 15 onta. Ya. Kemudian wa fi kulli isba'in min asabi'il yadi war rijl ashrun min al-ibil. Pada setiap jari, ya, dari jemari tangan dan kaki itu 10 dari onta. 10 dari onta. Wa fi sinni 5 min al-ibil. Dan pada gigi, ya, satu gigi yang copot, yang hilang, ya, maka ini dapat 5 dari onta. Ya. Hah? Ya. Nah, ini sekarang tidak dihargai ya, kalau berkelahi apa segala macam, gigi orang daya berkelahi jatuh, ya, dimaafkan saya. Ya. Walaupun di penjara mungkin 3 hari saja. Ya. Jelas ya? Kalau ada yang menjaminnya keluar, biasa kenakalan remaja. Ya. Ini keliru ya. Ini menelantarkan hak-hak manusia. Baik. 5 minal ibil, 5 dari onta. Kemudian kata beliau, wa fil mudhiha 5 minal ibil. Ya, berikutnya pada al-mudhiha. Nah, pada al-mudhiha. Al-mudhiha itu adalah luka di wajah. Luka yang di wajah yang dia ini menampakkan tulang.
dia menampakkan tulang. Ya, kalau misalnya luka wajahnya tampak tulangnya, apakah tulang wajahnya atau luka di bagian wajahnya dan tampak tulang di kepalanya, maka dapat 5 dari onta. Ya. Wa anna ar-rajula yuqtalu bil mar'ah. Dan seorang lelaki ya, itu dibunuh karena dia membunuh perempuan. Jelas ya? Dia dibunuh karena membunuh perempuan. Akan diterangkan ya syaratnya. Ya. Yang penting dua-duanya adalah 2 orang yang bebas. Ya. 2 orang yang bebas dan sama-sama seagama, dua-duanya muslim. Nah, ini dibunuh, boleh laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan. Kemudian kata beliau, wa ala ahli dzahabi 1000 dinar. Nah, itu 100 kalau punya onta. 100 onta kalau punya apa? Onta. Tapi kalau dia hanya punya emas saja, maka dia bayar 1000 dinar. Ya, dia bayar 1000 apa? 1000 dinar. Jelas ya? Ya, 1 dinar nilainya berapa? 4,25 gram. Ya, kali 1000 berarti 4.250 gram. Ya. Sisa dikali berapa harga? 1 emas. Ya. Untuk hari ini. Dan akan kita terangkan nanti. Sekarang ada perbedaan-perbedaan harga yang mana yang dipakai sebagai dasar di dalam membayar dia. Selesai di sini tentang rincian kadar dan ketentuan dia dalam hadits Amr bin Hazm. Baik, masuk waktu Isya, adzan dulu. Baik, terkait dengan masalah apa bentuk dari dia. Jadi ada 5 harta pokok yang dibayar pada dia. Ya. Ada 5 harta disebutkan dibayar pada dia. Yang pertama adalah 100 onta. 100 onta. Yang kedua 100 onta atau 200 sapi. Ya, atau yang ketiga 2000 kambing. Yang keempat atau 1000 dinar emas. 1000 dinar emas. Atau 12.000 dirham. 12.000 dirham. Ya. Jelas ya? Baik. Sisa diukur ukurannya. Kemarin kita sudah terangkan 1 dinar. Tadi sudah kita terangkan 1 dinar 4,25 gram. Kemarin diterangkan 1 dirham. Berapa 1 dirham? 1,9750 gram. Jelas ya? Jadi sisa dikalikan 12.000. Ya, kemudian tanya berapa harga perak untuk sekarang ini 1 gramnya. Sebab dirham perak. Nah, sekarang yang mana yang dipakai di sini sebagai ukuran? Yang mana yang dipakai sebagai ukuran? Apakah boleh memilih salah satunya? Ya. Atau ada yang merupakan dasar ukuran di dalam hal ini? Ya. Jelas ya? Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Dan yang benarnya bahwa yang merupakan dasar ukuran itu adalah onta. 100 ekor onta. Ya. 100 ekor onta. Dan dimaklumi ya, keberadaan emas itu berbeda-beda harganya atau setiap masanya kadang harganya berbeda. Nah, kalau misalnya kita hitung misalnya kita hitung emas 4.250 gram. Kemudian dikali 300.000 saja. Ya. 300.000 per gramnya. Maka nilainya akan menjadi ya, banyak sekali ya. Ya, lebih 1 M. 1.275.000.000.
Jelas ya? Ini emas. Dia 2 kali lipat harga apa? Harga onta. Jadi harus ditentukan yang mana yang merupakan asal, dasar yang dipilih sebagai dia. Nah, jelas ya? Yang benarnya bahwa yang merupakan dasarnya adalah onta. Ya. Dan yang lainnya, ya, yang lainnya yang disebutkan di dalam hadis ini diganti dengan 1000 dinar, sebab memang onta di masa itu 100 onta, ya nilainya 1000 dinar. Jelas ya? 100 onta nilainya 200 sapi. Ya, ini adalah hal yang mirip. Jadi menjadi asalnya adalah apa? Onta. Kemudian Syekh menyebutkan di sini pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat kewajiban qisas. Ya, kapan qisas itu bagi siapa yang hendak melakukan qisas? Ya, kapan atau apa syarat-syaratnya kalau ingin mengqisas? Ya, sudah diterangkan ya bahwa qisas ini pada membunuh yang apa? Sifatnya sengaja. Ya, kalau misalnya si wali orang yang dibunuh, keluarga orang yang dibunuh menuntut supaya orang yang membunuh diqisas, maka disyaratkan di dalam mengqisas beberapa syarat. Kata Syekh, wa yushtaratu fi wujubil qisas, dan disyaratkan dalam kewajiban qisas yang pertama kaunul qatili mukallafan. Ya. Keadaan orang yang dibunuh itu dia mukallaf. Balik, akil. Ya, ini ketentuan mukallaf. Jelas ya? Dia balik. Ya. Kalau anak kecil tidak dibunuh, yang belum balik, sampai dia balik. Demikian pula orang yang tidak waras tidak dibunuh sampai dia waras. Ya. Walaupun nampak anak kecil dan orang yang tidak waras ini membunuh dengan sengaja, ya, penuh permusuhan, tapi tidak dibunuh dengannya. Tidak dibunuh karena masih apa? Masih kecil dan tidak waras. Jelas ya? Baik, ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wal maqtul, ya, maksudnya wa qaunil maqtul ma'suman. Dan orang yang dibunuh itu dia maksum. Maksudnya darahnya adalah darah yang terjaga, dia adalah darah seorang mukmin. Ya, darah seorang mukmin. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Ya. Dan tidaklah seorang mukmin itu membunuh mukmin yang lainnya. Ya, itu tidak ada kecuali kalau tidak sengaja. Jelas ya? Maka disyaratkan dia adalah seorang mukmin yang terjaga darahnya. Nah, yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian kata beliau mukafian lil jani fil Islam. Ya. Dia sekufu, sama. Ya, sudah disebutkan ya kafa'ah, sekufu. Sebanding, seimbang dengan orang yang melampaui batas ini, dengan si pembunuh. Ya, sama di dalam keislaman. Jadi syaratkan dua-duanya harus sama-sama apa? Muslim. Adapun muslim dia membunuh kafir, maka tidak boleh muslim ini dibunuh lantaran karena dia membunuh apa? Membunuh kafir. Ya. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya seimbang di dalam kebebasan. Wal hurriyah. Ya. Sebagai budak maupun kebebasannya. Jadi kalau satunya budak dan satunya bebas, maka seorang bebas tidak dibunuh karena membunuh apa? Membunuh budak. Ya. Jelas ya? Tapi ada ketentuan lain di dalam pembahasan. Nah, demikian. Karena itu kata Syekh, fala yuqtalul muslim bil kafir. Seorang muslim tidaklah dibunuh dengan membunuh seorang yang kafir. Dengan membunuh seorang yang kafir. Dan ini berdasarkan hadis Abu Juhaifah. Ya. Atau hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana catatan Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah, wala yuqtalu muslimun bikafir, dan seorang muslim tidak dibunuh karena dia membunuh kafir. Kemudian kata Syekh, walal hurru bil abdi,
Dan tidak pula budak dibunuh karena tidak boleh pula seorang yang bebas dibunuh ya, karena membunuh budak. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ya, riwayat Daraqutni, Al-Baihaqi dan selainnya. Nah, ya. La yuqtalu hurrun bi abdin. Tidaklah seorang yang bebas itu dibunuh karena membunuh budak. Ya, haditsnya memang ada kelemahan. Ya. Haditsnya ada kelemahan dari beberapa jalan yang ada, akan tetapi ya, keberadaan para ulama menerima hal ini dan mereka bersepakat akan hal ini, maka ini menunjukkan benarnya ketentuan ini. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang ketiga, kata Syekh, wa alla yakuna waladan lil maqtul. Ya, syarat yang ketiga, ya, yang dikisas ini, ya, atau yang terbunuh ini bukanlah anak orang yang dibunuh. Ya, jelas ya? Bukanlah anak orang yang dibunuh. Nah, karena itu kata Syekh rahimahullah, fala yuqtalu al-abuwan bil walad. Maka kedua orang tua itu tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Ya, tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuqtalu walidun bi waladih. Tidaklah orang tua itu dibunuh karena membunuh anaknya. Syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, la budda min ittifaqil awliya'i al-mukallafin. Ya, perhatikan ya, di sini dua bagian. Sebenarnya kalau dijabarkan lagi di sini bisa menjadi dua syarat. Ya. Harus ada kesepakatan dari para walinya. Ya. Jadi sekarang misalnya seorang dibunuh. Wali orang yang dibunuh ini banyak. Ya. Anggaplah dia punya 10 wali yang berhak untuk menuntut darahnya. Jelas ya? Maka harus sepakat 10 orang ini. Kapan salah satunya memaafkan, maka gugur kisos terhadapnya. Jelas ya? Satu saja memaafkan, maka gugur kisos terhadapnya. Nah, ini telah syah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diangkat kepada beliau seorang lelaki yang membunuh lelaki yang lainnya. Ya. Yang dia bunuh ini iparnya, istrinya, ya, adik perempuan dari lelaki yang dia bunuh ini adalah istrinya. Maka para wali orang yang dibunuh ini menuntut darahnya. Dia ingin agar supaya orang yang membunuhnya ini dibunuh juga, dikisas. Maka berkatalah istrinya yang merupakan saudara perempuan dari yang dibunuh, ya, dia katakan, pada afauta an hissati min zawji. Saya sudah maafkan bagianku dari suamiku. Ya, maka Umar pun menetapkan bahwa orang ini dibebaskan dari dari kisas. Ya. Jadi kalau tidak dikisas, dilihat kepada pilihan yang lainnya. Kepada kepada dia. Jelas ya? Nah, dan keputusan Umar ini, ya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, inilah yang berjalan. Ya. Dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan hudud seperti ini, itu para sahabat, mereka tidak berijtihad sendiri. Ya. Tentunya itu dari nas yang mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, bersepakat para wali. Kemudian disyaratkan walinya al-mukallafin. Wali-wali itu harus mukallaf. Ya. Jadi kalau 10 dari wali itu, ada satu masih kecil. Dan ada satunya tidak waras. Ya. Maka ini tidak bisa dilakukan kisas sampai yang kecil ini balik supaya menjadi mukallaf, dan sampai yang waras ini dia Dia sadar. Ya. Jelas ya? Sampai yang waras ini dia sadar. Karena disyaratkan harus mukallaf dan wali-walinya harus bersepakat. Ini persyaratan. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang kelima, wal amni min at-ta'addi fil istifa. Ya. Dan aman.
aman dari pelampauan batas di dalam proses pengkisasan tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang dikisas seorang perempuan dan perempuan ini sedang hamil, maka ini tidak boleh dikisas. Kenapa? Sebab ini akan mengakibatkan matinya janinnya. Ya, ini menunjukkan bahwa proses dalam kisasnya akan membuat pelampauan batas terhadap janin. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena itu ditunggu sampai perempuan ini melahirkan. Ya. Setelah melahirkan pun tidak langsung dikisas. Tapi ditunggu sampai perempuan ini membesarkan anaknya. Sudah selesai dari susuannya. Jelas ya? Kalau memang tidak ada yang merawatnya. Ya. Tapi kalau ada yang merawatnya, maka boleh saja. Dan apabila perempuan ini ridha. Jelas ya? Ya, dan ini berdasarkan kisah perempuan Ghamidiyah yang melakukan zina itu. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Ya. Dalam keadaan hamil. Ya. Maka dia berkata bahwa saya berzina, mengaku. Ya, maka Nabi berkata hatta tadai ma fi batniki, sampai kamu meletakkan apa yang ada di dalam perutmu, sampai kamu melahirkan. Baik. Jelas ya? Ini 5 ketentuan dalam mengkisas. Kapan salah satu dari 5 ketentuan ini tidak terpenuhi, maka tidak ada kisas bagi siapa? Bagi orang yang membunuh. Tapi yang ada adalah dia atau dimaafkan. Jelas ya? Terkait dengan masalah dimaafkan, ya, itu pilihan. Tapi kalau dilihat yang membunuh ini tidak layak dimaafkan, maka harus dibayar dengan apa? Dengan dia. Jelas ya? Sebab kadang ada yang membunuh, ya, terlihat memang bahwa ini tidak ada kebaikan kalau dimaafkan. Harus diberikan hukuman yang membuat dia jera. Jelas ya? Membuat dia jera. Karena itulah proses yang seperti ini, itu prosesnya kaitannya ke pengadilan. Jelas ya? Kemudian setelah itu Syekh menjelaskan di sini tentang pembahasan yang kelima tentang qisas terhadap sekelompok orang yang telah membunuh satu jiwa. Ya. Sekarang ada sekelompok orang, 5 orang misalnya membunuh 1 orang. Ya, 5 orang membunuh 1 orang. Ya. Apakah 5 orang ini dibunuh karena dia membunuh 1 orang atau bagaimana? Syekh jelaskan. Wa tuqtalul jama'ah bil wahid. Ya, dan sekelompok orang itu boleh dibunuh semuanya karena lantaran membunuh 1 orang. Ya. Dan ini dari kesepakatan para sahabat. Sebab Umar radhiyallahu taala anhu, beliau membunuh 7 orang dari penduduk Sana'ah. Karena 7 orang ini bersyirikat dalam membunuh 1 orang. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi Umar dari kalangan para sahabat di masanya. Ini disebut ijma' sukuti. Ya, jelas ya? Dan ini adalah hujjah di dalam pembahasan ini. Dan ini yang dipakai. Andai kata misalnya ada berapa orang yang bersyirikat di dalam membunuh, maka semuanya kena dibunuh. Ya. Jelas ya? Kena dibunuh. Nah, apabila misalnya ada berapa orang bersyirikat misalnya dalam melakukan zina, maka semuanya dijatuhkan padanya hukum zina. Iya. Jelas ya? Kalau dia melakukan lebih dari perzinahan, misalnya dia berzina kemudian dia buat cacat anak yang dia zinahi, maka itu masuk di bab ta'zir. Ya, kadang pengadilan bisa menjatuhkan hukum mati kepadanya sebagai bentuk ta'zir, membuat jerah. Tidak ada lagi yang mengulangi hal tersebut. Jelas ya? Ya, jadi boleh dibunuh semuanya. Ya. Tapi ini urusan masalah ditakzir ya dan seterusnya, ini kaitannya di mana? Kaitannya di pengadilan. Ya. Jelas ya? Dan pembahasan takzir itu sendiri, ini pembahasan yang sebenarnya sangat detail sekali di pembahasan ya pembahasan peradilan. Ya, dan kita akan singgung sebagiannya insyaallah di pembahasan hudud. Kita akan singgung sebagiannya. Baik. Selesai di sini pembahasan yang kelima. Pembahasan yang keenam, cara qisas terhadap anggota tubuh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya anggota tubuhnya
Ya. Dikisas pada anggota tubuh, bagaimana cara mengkisasnya? Dan telah berlalu ya penyebutan tentang disyariatkannya kisas pada apa? Pada anggota tubuh. Ya. Dan Syekh di sini mengulanginya dengan menyebutkan dalilnya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yuqadu kullu udwin bimithlihi wa yuqadu, ya, dan kisas itu bahasa lainnya qawad, ya, itu bahasa lainnya. Dan dikisas setiap bagian tubuh bimithlihi, dengan apa yang semisal dengannya. Idza amkana biduni ta'addin, apabila memungkinkan tanpa melampaui batas. Ya, tanpa melampaui batas. Jelas ya? Sini perhatikan, Syekh memberikan syarat dalam mengkisas ya anggota tubuh, ketentuannya. Jadi yang pertama, setiap bagian tubuh dikisas dengan yang semisal dengannya. Jadi disyaratkan semisal dalam nama dan tempat. Ya. Kemudian yang kedua, semisal dalam kesempurnaan dan kesehatannya. Ya. Kalau misalnya dia potong tangan kanan orang, dia hilangkan tangan kanannya, ya, maka yang dipotong adalah apa? Tangan kanannya juga. Tidak boleh memotong tangan kirinya. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya yang dia potong tangan orang sampai ke pergelangannya, maka yang dipotong sampai mana? Sampai pergelangan juga. Tidak boleh lebih. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya tangan orang yang dipotong itu buntung, ya, maka tidak boleh memotong tangan orang yang apa? Yang sempurna. Ini tidak, ya, tidak semisal. Jelas ya? Jadi qisas ini pada setiap anggota tubuh yang semisal. Ya. Syekh syaratkan syarat berikutnya. Yang pertama harus semisal. Itu tadi ketentuannya. Semisal dalam nama dan tempatnya. Semisal dalam kesempurnaan dan kesehatannya. Ya. Kemudian kata Syekh, idza amkana biduni ta'addin, apabila memungkinkan. Apabila apa? Memungkinkan tanpa melampaui batas. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan hal tersebut, ya, akan membahayakan. Nah, misalnya seorang, ya, dia misalnya menuntut qisas pada mata, ya, dan ini akan mengakibatkan matinya orang yang diqisas, maka itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Demikian. Jadi di sini diperhatikan, dia terbatas pada apa yang memungkinkan saja. Ya, karena itu hal-hal yang seperti ini urusannya di pengadilan. Sebab pengadilan itu dalam memastikan satu hal, mereka tidak bekerja sendiri, tapi memakai pihak-pihak yang memang ahli di dalam hal tersebut. Jelas ya? Ya. Ini yang keenam ya. Kemudian yang terakhir di sini perbedaan diyah laki-laki dan diyah perempuan. Kata beliau, wadiyatul mar'ah ala nisfi diyatid dzakar. Iya. Dan dia seorang perempuan itu sama. Dia seorang perempuan adalah seperdua dari dia laki-laki. Ya, seperdua dari dia apa? Laki-laki. Illa fi maduna thuluthid dia, fahuma sawa. Kecuali apa yang dibawa sepertiga dia, ya mereka sama. Ya, tadi disebutkan beberapa dia ya. Jadi kalau satu dia laki-laki, berarti perempuan apa? Setengah. Kalau laki-laki setengah dia, maka perempuan apa? Seperempat. Jelas ya? Tapi kalau sepertiga dia laki-laki, maka perempuan juga sepertiga. Ya, kalau 15 ekor onta, ya sama. Sebab dia di bawah sepertiga. Demikian. Ini pembahasan perempuan seperdua laki-laki. Ya, kamu sudah membahas fikih. Sudah berapa kali kita berlalu? Perempuan seperdua laki-laki. Satu dalam warisan. Apa? Persaksian.
Ya nggak apa-apa, persaksian akan datang. Terus, dalam dia 3. Cepat. Sudah berlalu di akhir pembahasan haji. Saya sudah kasih sepotong jawabannya kepada antum. Ya, dalam masalah akikah. Ya atau tidak? Ya. Satu lagi. Ya, di dalam masalah pembebasan budak. Baik, ini 5 pembahasan perempuan semuanya setengah laki-laki. Jelas ya? Baik. Ya. Kalau antum tidak lewat semua pembahasan fikih, tidak bisa tahu antum. Ya, perempuan setengah laki-laki di pembahasan mana saya. Baik. Dan ini ada buku tersendiri yang membahas seperti ini, yang mendekatkan. Ya, mendekatkan masail. Ya, jelas ya? Tapi seorang melangkah pelan-pelan. Ya, selesaikan dulu fikih semuanya, sudah selesai, baru naik ke berikutnya. Ya. Supaya ilmunya itu lebih mapan. Ya, membangun pondasinya itu sedikit-sedikit. Orang bangun rumah, bikin pondasi dulu. Ya kan? Jangan langsung bikin atap di atasnya. Ya. Atapnya mau disimpan di mana? Ya, baik. Selesai dengan ini, selesai pembahasan apa? Ya, pembahasan tentang Kitabul Jinayat. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, Kitabul Hudud. Ya. Baik, Kitabul Hudud, Al-Hudud jama' dari Al-Had. Jama' dari Al-Had. Dan Al-Had secara bahasa sudah kita terangkan. Ada secara bahasa juga Al-Had sudah berlalu. Di pembahasan apa? Pembahasan baru berlalu. Kapan ya? Hari ini atau kemarin? Dalam pembahasan ihdad. Ya. Ihdad juga dari kata had. Ya. Jelas ya? Baik. Secara bahasa, had bermana apa? Ya, menahan. Ya. Baik. Itu al-had. Ya. Jelas ya? Ya, setiap pintu dibuatkan penutup, maka disebut dia sebagai haddan. Dilarang untuk masuk dan dilarang pula keluar. Kan begitu? Ya. Jelas ya? Kalau dikatakan hududullah, itu adalah hududullah. Maka hudud di sini apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah, batasan-batasan Allah, diharamkan masuk di situ. Jelas ya? Dan dikatakan hudud ini sebagai had, ya, sebab dengan penetapan hudud ini akan menahan seseorang tidak melakukan apa? Ya, tindakan pelampuan batas. Jelas ya? Apakah pelampuan batas terhadap badan, harta maupun kehormatan. Ya. Dan secara istilah, ya, al-hudud atau al-had adalah uqubatun muqaddarah wajabat haqqan lillahi ta'ala. Jelas ya? Dia uqubah muqaddarah. Hukuman yang telah ditentukan. Ya. Telah ditentukan. Dan sifatnya wajib. Hukuman telah ditentukan yang bersifat wajib ditunaikan haqqan lillahi ta'ala, sebagai hak untuk Allah ta'ala. Ya. Dan sebagian para ulama membahasakannya dengan definisi lain. Saya bacakan beberapa definisi supaya lebih memahamkan. Sebagiannya mengatakan bahwa hudud adalah uqubah muqaddar syar'an. Adalah hukuman yang telah ditentukan secara syariat. Fi ma'siyatin, dalam suatu kemaksiatan, ya. Litamna'a minal wuqu'i fi misliha, supaya menahan jangan sampai ada yang jatuh pada hal yang semisal itu. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan al-hudud. Dan di dalam pembahasan al-hudud ini, Syekh akan menguraikan sejumlah pembahasan. Kita
berikan judul-judul pembahasannya sesuai dengan keterangan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, yang pertama Syekh memberikan pendahuluan dan kita beri 3 catatan pembahasan di sini. Yang pertama ketentuan seputar golongan orang yang wajib terkena hukum had. Ya. Syekh rahimahullah menjelaskan. Baik. Kata beliau wala hadda illa ala mukallafin multazimin alimin bitahrim. Nah. Ya. Kata beliau tidak ada had kecuali terhadap seorang mukallaf. Jadi syaratkan dia apa? Mukallaf. Ya. Balik dan apa? Akil. Ini syarat pertama. Dalil-dalil tentang syarat ini tidak perlu kita ulangi ya. Sudah berlalu sebelumnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua multazimin. Ya. Dia iltizam, terikat. Ya. Maksudnya terikat dengan hukum-hukum Islam. Ini terkait dengan muslim dan kafir dhimmi. Terkait dengan muslim dan apa? Kafir dhimmi. Adapun kafir harbi, ya, itu lain lagi permasalahannya. Jelas ya? Demikian pula kafir musta'min, ini lain juga permasalahannya. Sebab dia terkait antara negara. Jelas ya? Tapi kadang di sebuah ketentuan negara kafir musta'min, kalau dia melanggar maka itu membatalkan akadnya, membatalkan amannya, ya, jaminan keamanan yang diberikan kepadanya, maka boleh dikisas. Ya. Dan ini masih berlaku hingga hari ini. Kadang antum dengarkan ya, seperti Malaysia misalnya, ada orang yang apa? Ya, dihukum mati. Ya. Tapi yang paling banyak didengar di Saudi. Ya, jelas ya. Pekerja-pekerja masuk, ya, kadang dia kafir, dhimmi, apa kafir musta'min, dia masuk ke dalamnya. Ya, memang sebagai apa? Pekerja atau sebagai, ya, baik itu pekerja ya, pekerja dia bisa terhitung ke kafir dhimmi. Kalau musta'min, dia adalah orang yang dapat, misalnya datang sebagai pesiar, ya, sebagai turis. Ya. Ini dalam menjatuhkan hukum. Di dalam hal ini, sebagian para ulama memandang bahwa dengan dia melakukan pembunuhan ini, dia telah membatalkan akadnya. Ala kulli hal ini kebijaksanaan terkait antar negara. Jelas ya? Karena itu Syekh rahimahullah memberikan di sini kalimat multazim. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, alimin bitahrim. Ya, dia harus tahu pengharamannya. Jelas ya? Ya, kalau dia tidak tahu hukumnya, ya, itu lain lagi masalahnya. Dia tidak tahu hukumnya. Seorang minum khamar misalnya. Dia tidak tahu bahwa minum khamar itu haram. Ya. Dikenakan hukum had khamar? Jawabannya tidak. Jelas ya? Baik. Jadi dia harus alim bitahrim. Ya. Harus alim bitahrim. Ini 3. Ini 3 ketentuan. Diterangkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Baik. 3 ketentuannya yang merupakan syarat orang yang terkena hukum had. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya, siapa yang menegakkan hukum had? Ya, siapa yang menegakkan hukum had? Baik. Yang menegakkan hukum had, ya. Yang menegakkan hukum had, kata Syekh, wala yuqimuhu illa al-imam. Tidak ada yang menegakkannya kecuali seorang imam. Ya. Imam itu siapa? Pimpinan kaum muslimin, khalifah secara umum atau pimpinan negara. Itu imam. Yang pertama. Au naibuhu, atau wakilnya. Atau siapa yang merupakan pengganti dari imam. Ya. Sekarang imamnya dia serahkan urusan ini kemana? Ke pengadilan. Maka pengadilan adalah apa? Wakilnya, naibnya. Jelasnya? Dan telah syah di dalam hadits Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan selainnya, riwayat Bukhari dan Muslim,
Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kepada seorang sahabat yang bernama Unais, ya, "Waqdu ya Unais ila imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjamha." Pergilah kamu wahai Unais kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Ya, rajamlah dia. Di sini Nabi wakilkan kepada siapa? Kepada Unais untuk mengecek apakah perempuan ini mengaku atau tidak. Dan ini subhanallah, hadits ini di dalam pembahasan hudud banyak sekali manfaatnya kalau dicermati. Jelas ya? Dan banyak orang jahil akan kandungan hukum ini. Jadi ini kisah seorang lelaki, ya, dia datang bersama seorang yang mempunyai anak, dan anak ini berzina, ya, dengan istri lelaki yang datang bersamanya. Datang kepada Nabi, mengadukan hukum. Jadi anak orang ini dia bekerja kepada, ya, si A ini yang dia datang bersamanya. Kemudian berzina dengan istrinya. Jelas ya? Baik, berzina dengan istrinya. Maka ditentukan mereka berselisih tentang apa ketentuannya sebab anak muda. Maka Nabi tetapkan, ya, bahwa hukum terhadapnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jelas ya? Adapun istri orang ini, istrinya tidak hadir. Ya. Istri orang ini, istri si A tidak hadir. Maka Nabi utus Unais. Ya, perhatikan. Kata Nabi, ini i'tarafat, kalau dia mengaku. Sebab tidak ada bukti di sini. Harus mendatangkan 4 bukti bahwa perempuan ini berzina. Jelas ya? Kalau tidak ada bukti, maka cuma menunggu pengakuannya. Karena itu Nabi hanya berkata, kalau dia mengaku. Jelas ya? Ya, kalau dia tidak mengaku, maka tidak ada apa? Ya, tidak ada rajam terhadapnya. Tapi kalau dia mengaku, rajamlah dia. Ini perintah Nabi. Ya. Jelas ya? Jadi keliru kalau misalnya dilakukan di penegakan hukum, dipukulin sampai dia mengaku. Ya. Ini tidak benar ya, dipukulin sampai dia mengaku, kemudian dirajam. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan perhatikan juga di sini bahasa, ini perempuan sudah berzina, ya kan? Tapi masih dikatakan pergilah kamu kepada istri orang ini. Masih disebut dia istri siapa? Ya, orang tersebut masih dianggap sebagai istrinya. Jelas sampai sini ya? Oke, ini dari ketentuan-ketentuan yang kadang perlu kita perhatikan. Walaupun banyak sekali kandungan dalam pembahasan hudud di hadis tersebut, tapi ini 2 poin yang ingin saya ingatkan. Ya, sebab kadang orang berlebihan di dalam hal ini. Baik. Jadi Syekh di sini menyatakan bahwa tidak ada yang menegakkan hudud kecuali imam atau naibuhu yang menggantikannya. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Hal yang disepakati. Illa sayyid, kecuali seorang sayyid, ya, seorang tuan, ya, pemilik budak. Fa inna lahu iqamatahu bil jaldi khassatan ala raqiqihi. Ya, maka tuannya ini boleh dia mencambuk, ya, budaknya, ya, khusus kalau dia berzina. Jelas ya? Kemudian Syekh terangkan di sini perbedaan seorang yang merdeka dan budak. Ya. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah berapa hadnya? Kata beliau, haddur raqiqi fil jaldi nisfu haddil khur. Ya, dan seorang budak di dalam dicambuknya itu 1/2 dari apa? 1/2 dari orang yang bebas. Nah, ini berdasarkan firman Allah, fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Kalau mereka melakukan zina, ya, sini bahasakan kekejian, maka mereka mendapatkan 1/2 dari apa yang didapatkan oleh al-muhsanat dari adab. Ya, ini tadi yang kita sebutkan 1/2 di dalam pembahasan apa? Ya, budak. Maksudnya di penegakan hudud, budak itu berbeda dengan apa? Berbeda dengan laki-laki, ya, yang bebas. Laki-laki bebas dia dicambuk 100 kali, kalau budak 50 kali. Jelas ya? Baik.
Selesai sudah di sini. Ya. Beberapa perkara yang Syekh bawakan sebagai pendahuluan. Kemudian beliau masuk menjelaskan tentang had seorang pezina. Nah, di sini ada dua pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama had seorang pezina dan definisi pezina. Kata Syekh rahimahullah, hadduz zina, ya. Had zina, ya. Had zina. Ya, kemudian beliau berikan definisi zina itu apa sebelum beliau berikan hadnya. Wa huwa fi'lul fahisha fi qublin aw dubur. Zina itu adalah berbuat kekejian dari kubul, dari depan maupun dari belakang. Dari dubur. Ya, jelas ya? Itu zina. Apapun yang dia lakukan, dia datangi dari depan maupun dari belakang, semuanya dihitung apa? Dihitung zina. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Baik. Kata beliau, in kana muhsanan. Ya. Jadi had pezina kalau dia muhsan, ya. Apa itu muhsan? Ya. Kata beliau, wa huwa alladhi qad tazawwaja wa wati'aha. Ya, dia adalah orang yang sudah menikah dan sudah melakukan hubungan. Itu muhsan namanya. Sudah melakukan hubungan suami istri. Ya. Jadi ini syarat yang pertama, dia muhsan. Ya. Wa huma hurrani mukallafani. Ya, dan keduanya adalah bebas. Nah, keduanya bebas dan apa? Mukallafani, dan keduanya mukallaf. Ya, jadi dua syarat di sini. Dia telah menikah. Ya. Perhatikan ya. Atau kalau kita lebih detailkan, berarti 3 syarat. Wa huwa alladhi tazawwaj. Yang pertama, dia telah menikah. Ya. Syaratkan dia harus apa? Menikah. Dan nikahnya harus nikah yang syah. Nikah yang sahih. Jelas ya? Kemudian wati'aha, dia telah melakukan hubungan suami istri. Ya. Jelas ya? Dia telah melakukan hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istrinya ini pernah dia lakukan apa? Dalam akad nikah yang syah. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa huma hurrani mukallafan, dan keduanya bebas mukallaf. Ya. Bebas mukallaf dan dia mukallaf. Jadi sudah sampai ke derajat sudah apa? Sudah mukallaf dan hurran. Jelas ya? Jadi kalau khur berzina dengan budak, maka ini tidak dirajam. Demikian pula kalau salah satunya belum mukallaf, maka ini tidak dirajam. Nah, wa huma hurrani mukallafani, dan keduanya hurran dan mukallaf. Baik. Kata beliau, fahada yurjam hatta yamut, maka ini dirajam sampai dia mati. Jadi ini ketentuannya kalau apa? Dirajam. Ya, dan dirajam itu dia dilempari dengan batu, ya, kerikil sampai dia mati. Jelas ya? Dilempari dengan batu-batu sampai dia mati. Itu yang dimaksud dengan dirajam. Nah, ya, dan ini seimbang dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia tatkala merasakan kenikmatan bukan pada tempatnya, maka dia merasakan adab pada tubuhnya, ya, karena perbuatannya. Karena perbuatannya. Dan dirajam ini, ya, dalam pelaksanaannya, ini boleh ditanam sebagian dari tubuh orang yang dirajam, ya, agar supaya dia tidak lari, ya, dia tidak lari. Jelas ya? Nah, baik. Dan ada ketentuan-ketentuan lain di sini yang diterangkan di dalam pembahasan rajam. Ya. Dan ini termasuk syariat yang banyak dijadikan sebagai alasan oleh orang-orang kafir yang tidak senang kepada Islam dalam menjelekkan Islam. Ya. Dan tidak ada sama sekali ya kesalahan dalam hukum ini. Ini adalah sebuah keadilan yang sangat adil. Ya. Jelas ya? Bayangkan kalau misalnya seorang, ya, yang sudah bersuami
atau seorang yang sudah bersuami atau suami yang sudah beristri, kemudian dia melakukan zina, ya, maka ini pelanggaran terhadap hak pasangannya, jelas ya. Dan kebanyakan orang yang menganggap jelek sebuah hukum, ya, rajam dianggap jelek, dianggap kejam, ya, membunuh, kisos dianggap kejam. Dia tidak pernah memikirkan, ya, apakah tidak kejam kalau misalnya orang dibunuh, yang dibunuh ini bagaimana haknya, ya kan? Bagaimana hak dia? Jadi kalau dia dibalas dibunuh, maka itu adalah sebuah keadilan. Dan dengan dibunuhnya orang yang membunuh tersebut dan dirajamnya orang yang berzina ini, tidak akan ada yang berani mengulangi perbuatan itu. Jelas ya? Ini karena penegakan hukum yang lemah, akhirnya kemaksiatan merajalela. Bahkan semakin banyak jalur-jalurnya dan cara-caranya. Ya. Karena memang tidak ada hukum yang membuat para pelaku maksiat ini menjadi jerat, ya, terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Jelas ya? Bahkan sebagiannya, ya, asik saja. Yang membunuh kan masuk penjara. Ya. Gratis makan. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah hal yang membuat hukum-hukum itu dan hak manusia menjadi terlantar. Ya, karena itu sangat indah sekali. Pembahasan Kitabul Hudud ini itu adalah hal yang sangat indah sekali. Ya, menjelaskan bagaimana, ya, arti sebuah keadilan dan bagaimana sebenarnya menjaga yang namanya hak-hak manusia. Ya. Orang yang meneriakkan hak-hak asasi manusia itu bukan manusia mereka. Ya. Mereka itu bukan manusia. Jelas ya? Ya. Kalau mereka melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin di Filistin, di Afghanistan, itu tidak melanggar hak asasi manusia. Jelas ya? Tidak melanggar hak asasi manusia. Tapi seorang muslim, ya, melakukan hal yang mereka tidak senangi, semuanya akan dimasukkan ke dalam bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ya, jadi kalau berbicara tentang hak asasi sebenarnya itu adalah mendengar dari orang-orang tersebut, itu artinya kita masuk di dalam, ya, sebuah pertunjukan yang sebenarnya tidak ada hakikatnya dan tidak ada tidak ada ujungnya. Ya, hanya bingung saja di dalamnya. Berbeda dengan keadilan dalam syariat. Ini dari ketentuan hukum-hukum yang ditegakkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah masih dalam masalah zina. Jadi tadi had, kalau pezinanya muhsan. Dia dirajam dengan ketentuannya. Baik. Kata beliau, in kana ghairu muhsan, kalau dia bukan muhsan, masih anak muda, belum menikah, ya, maka julida mi'ata jaldah. Dan dia diasingkan selama